Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Alexander Ibrahim Ahmad Rahmatullah di channel Victor Networking. Kali ini saya akan membahas Cisco CCNA 301 part 1 modul ketujuh tentang akses jarak jauh atau remote access. Materi yang akan disampaikan pertama, pengenalan telnet dan SSH, kedua konfigurasi telnet, ketiga telnet dengan username, keempat konfigurasi SSH pada router, kelima konfigurasi IP address pada switch, keenam konfigurasi SSH pada switch. Pada video awal kita tahu bahwa jika ingin meremote kita harus menggunakan kabel konsol. Di Cisco, kabel konsol yang berwarna biru yang ada di sini. Oke, kita hubungkan dari PC ke router. Oke, kita masuk pada router. Nah, jika kita ingin melakukan konfigurasi, biasanya kita akan masuk pada CLI atau Command Line Interface pada Cisco. Namun pada real device kita harus meremote menggunakan kabel konsol, lalu masuk pada PC, desktop, dan terminal, lalu kita klik OK. Dan di sini biasanya digunakan untuk konfigurasi pada real device. Namun, masalahnya kabel konsol ini tidak terlalu panjang dan panjangnya hanya 2-3 meter. Untuk itu, kita membutuhkan yang namanya telnet dan SSH. Telnet dan SSH fungsinya adalah agar kita bisa meremote dimanapun, walaupun dalam jarak jauh. Di sini saya akan melakukan konfigurasi telnet. Kita masuk pada router, lalu kita masuk pada global configuration. Setelah itu kita ketik line PTY 0, kita klik tanda tanya. Oke, di sini ada angka 1 sampai 15. Oke, di sini saya isi 2. Jadi line VTY itu adalah berapa orang agar bisa mengakses telnet secara bersamaan. Di sini saya isi 2, yang artinya hanya 2 orang yang bisa mengakses telnet secara bersamaan. Kita ketik password, lalu kita isi passwordnya, kita klik enter, kita ketik login. Untuk jadi fungsi login ini fungsinya untuk memasukkan password. Kita klik enter, kita ketik transport input telnet. Oke, pada transport input ini ada 3. Pertama, transport input telnet, kedua transport input SSH, dan ketiga transport input all. Contohnya di sini saya ubah jadi transport input SSH atau transport input all. Untuk transport input all adalah remote security-nya bisa telnet ataupun SSH. Namun untuk kali ini saya akan menggunakan yang telnet. Kita klik enter, lalu kita masuk pada salah satu PC yang ada di sini. Kita masuk pada desktop dan masuk pada telnet atau SSH client. Oke, kita ganti jadi telnet, lalu kita isi IP-nya. Untuk IP-nya bebas ya, baik IP VLAN 10
VLAN 20, VLAN 30, 40 dan juga 50. Di sini saya akan menggunakan IP yang VLAN 10. Untuk IP-nya harus yang gateway. Oke, di sini kita disuruh memasukkan password. Oke, di sini sebenarnya sudah keisi, namun tidak terlihat agar passwordnya tetap aman. Oke, di sini kita masuk pada mode privilege, kita ketik enable. Oke, di sini kita tidak bisa masuk pada mode privilege karena kita belum setting enable secretnya. Kita setting dulu, kita klik exit, lalu kita klik enable secret. Untuk enable secretnya kita samakan dengan passwordnya, yaitu 12345. Oke, kita coba lagi, kita keluar. Oke, kita masukkan passwordnya, kita ketik enable, kita masukkan enable secretnya. Oke, di sini kita sudah bisa masuk pada mode privilege. Kita masuk pada global configuration. Oke, di sini juga sudah bisa masuk pada global configuration. Oke, di sini saya akan melakukan konfigurasi telnet dengan username. Kita masuk pada router, lalu di sini kita ketik username. Untuk username-nya Alex, lalu kita ketik password, dan passwordnya tetap sama, yaitu 12345. Lalu kita ketik line pty 02, lalu kita ketik login lokal. Jadi login lokal ini untuk memasukkan password dan username, sedangkan login ini hanya untuk memasukkan password. Oke, kita klik enter, kita ketik transport input telnet, kita ketik, kita enter, kita exit, lalu kita masuk pada salah satu PC. Oke, di sini kita ganti menjadi telnet, kita ketik lagi PC-nya. Oke, di sini kita disuruh memasukkan username. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, tadi kesalahan. Kita masuk pada mode privilege. Oke, enable secretnya karena sudah disetting, kita bisa masuk pada mode privilege. Kita masukkan dulu passwordnya. Oke, di sini username-nya sudah berhasil disetting. Kali ini saya akan melakukan konfigurasi SSH pada router. Kita masuk pada router, lalu kita coba ketik crypto key generate RSH. Oke, jadi untuk SSH, karena SSH itu secure, maka kita butuh key atau kunci. Dan jika kita langsung mengetik crypto key generate RSH, maka di sini kita diperintahkan untuk mengganti hostname-nya. Kita ganti hostname-nya, misalkan Alex.
Oke, kita coba lagi crypto key generate RSA. Oke, di sini kita disuruh mengganti IP domain name-nya. Jadi, jika kalian ingin ketik atau masukkan komen crypto key generate RSA, kita harus ganti dulu hostname-nya dan setting dulu IP domain name-nya. Kita setting IP domain name-nya. Oke, kita isi untuk IP domain name-nya yaitu alexid.com. Oke, kita ketik lagi crypto key generate RSA. Oke, di sini modusnya saya akan isi 1025. Oke, kita masukkan username-nya dan passwordnya yaitu 12345, lalu line pty 0, misalkan di sini 3. Oke, kita ketik login lokal, lalu kita ketik transport input SSH, kita exit, kita masuk pada salah satu PC, misalnya di sini. Oke, kita masukkan IP-nya. Oke, di sini saya atur connection type-nya yaitu SSH, lalu untuk username-nya Alex. Oke, di sini saya masukkan passwordnya. Oke, kita ketik enable, kita masukkan enable secretnya, dan di sini transport input SSH-nya sudah berhasil. Artinya konfigurasi SSH-nya sudah berhasil. Di sini saya akan menjelaskan cara konfigurasi IP address pada switch. Kita masuk pada switch, kita ketik enable, kita masuk pada global configuration, lalu pada global configuration kita ketik interface VLAN 10, lalu kita masukkan IP address 10.10.10. Kita gunakan IP address-nya, jangan yang gateway. Misalnya di sini 10.10.10.20, lalu 255.255.255.0. Lalu kita isi IP default gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kita exit, kita lihat show IP interface brief. Oke, di sini VLAN 10 statusnya sudah up dan IP-nya sudah masuk. Di sini saya akan menjelaskan cara konfigurasi SSH pada switch. Oke, di sini saya sudah masuk pada perangkat switch. Kita masuk pada global configuration. Kita ganti hostname-nya yaitu Alex, lalu IP domain name-nya yaitu alexid.com. Kita ketik crypto key generate RSA. Lalu modulnya yaitu 1024. Oke, kita setting username-nya yaitu Alex dan passwordnya yaitu 12345, lalu line pty 02. Kita ketik login lokal,
lalu kita ketik transport input SSH, kita exit, lalu kita tes pada salah satu PC, misalnya di sini. Kita masuk pada telnet atau SSH client, lalu connection type-nya SSH, hostname-nya atau IP address-nya yaitu 10.10.10.1, username-nya Alex, oke, password-nya 12345. Oke, kita sudah masuk. Di sini kita masuk pada mode privilege. Oke, passwordnya lagi. Dan di sini kita sudah masuk pada mode privilege. Oke, kita yes dulu. Oke, kita berikan lagi. Kita masuk pada mode configuration atau global configuration. Oke, di sini sudah berhasil konfigurasi SSH pada switch. Oke, sekian dari pembahasan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.